Salam sejahtera, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui Bible Teaching Ministry. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kita nikmati bersama pujian penyembahan ini. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan kau permalukan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dengan tema Gereja Tuhan. Dengan judul yang akan kita kupas hari ini adalah pemulihan ajaran gereja awal. Nah, sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai kita. Karena kita akan belajar satu pengajaran yang cukup berat. Karena itulah kita membutuhkan pimpinan pernyataan Roh Kudus agar dibukakan untuk bisa mengerti. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali melanjutkan pembahasan kami tentang gereja Tuhan. Sebuah gereja yang Engkau dirikan 2000 tahun yang lampau di hari Pentakosta. Itulah permulaan dari gereja yang akhirnya berkembang sampai saat ini memunculkan begitu banyak denominasi-denominasi, aliran-aliran gereja di dunia. Kembali hari ini kami akan belajar kenapa hal ini bisa terjadi, lalu ajaran mana, gereja mana, sinode mana, aliran mana yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena kami berada di dalam suatu ruang lingkup kebingungan, khususnya bagi jemaat-jemaat awam yang jarang sekali mendalami tentang sejarah perkembangan gereja. Namun hari ini kami akan dituntun untuk menemukan kembali gereja milik Tuhan. Karena itu bukalah hati kami, pikiran, mata hati dan kami, dan juga berikanlah kerendahan hati kami supaya kami memiliki hati seorang murid untuk belajar dan terus belajar, kemudian kami praktekkan sesuai dengan apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sertai kami dari awal hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali pemulihan ajaran gereja awal adalah judul yang akan kita kupas pada sesi yang kedua. Karena sesi yang pertama tentang ciri khas dan otoritas gereja milik Tuhan sudah saya kupas. Karena ini khotbah berseri, pengajaran berseri, jadi seringkali saya akan memberikan sedikit resume pelajaran yang lalu supaya Bapak Ibu bisa menyambung kembali. Karena 1 minggu yang berlalu bisa saja kita sudah mulai lupa. Atau bagi Bapak Ibu yang pertama begitu mengikuti sudah ketemu di judul yang kedua, sehingga Bapak Ibu bisa koneksikan kembali. Kita lihat 2 macam gereja. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dunia ini ada 2 macam gereja. Dan itu sudah diungkapkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, baik oleh Nabi Yesaya maupun oleh Nabi Mika yang sudah saya kupaskan pada sesi yang pertama itu. Kemudian penulis Ibrani juga mempunyai pandangan yang sama akan munculnya 2 macam gereja di dunia. Yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Ada perbedaan yang sangat jelas antara gereja yang didirikan Tuhan dengan gereja yang didirikan oleh manusia. Gereja yang didirikan Tuhan otomatis doktrinnya itu Alkitabiah. Ajaran-ajaran itu pasti bertumpu pada kebenaran firman Tuhan. Karena tidak mungkin gereja milik Tuhan akan menyimpang dari kebenaran Alkitab. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, nah disinilah yang saya katakan munculnya berbagai macam doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran buatan sinode. Maka tidak heran antara sinode gereja satu dengan sinode gereja lain punya doktrin, punya pengajaran berbeda-beda. Karena itu yang dipegang itu memang doktrin sinode. Kalau semua sinode yang ada di dunia memegang prinsip Alkitab, doktrinnya sesuai dengan Alkitab, mestinya tidak akan mungkin pecah begitu banyak sinode di dunia ini. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, adanya 2 macam gereja. Kita lihat ayatnya, Ibrani 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
Bapak Ibu perhatikan, ada kata-kata tertentu yang ingin saya fokuskan supaya Bapak Ibu bisa nangkap. Perhatikan di sini. Ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Ini tentu berbicara tentang gereja. Nah, apakah gereja yang dimaksudkan ini berupa fisik bangunan? Karena di sini menyinggung tentang ibadah di tempat. Tempat itu bisa menyinggung sebuah bangunan di mana orang-orang berkumpul. Nah, itu bisa juga misalnya bait suci atau gereja-gereja tertentu. Nah, kemudian bisa juga gereja yang berupa kumpulan orang Kristen. Jadi ini bukan berbicara gedung di mana sekelompok orang berkumpul di sana beribadah. Nah, di sana di tempat itulah gereja milik Tuhan. Karena yang namanya gereja itu kita bisa melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Arti luas dan arti sempit. Arti sempit dari gereja itu adalah bangunan. Sedangkan arti luas itu adalah gereja yang di mana umat Kristen berkumpul sekelompok orang. Disitulah gereja. Di lapangan sepak bola, di alam terbuka, di mana mereka berkumpul beribadah, disitulah gereja. Jadi arti gereja itu ada dua. Nah, kemudian ketika berbicara gereja, ada dua sumber kekuatan yang bisa mendirikan gereja. Sumber yang pertama itu adalah didirikan oleh Tuhan. Nah, jika gereja itu didirikan oleh Tuhan, otomatis ajarannya itu pasti sesuai dengan Alkitab. Karena Tuhan dengan kebenaran firman tidak bisa dipisahkan. Makanya Rasul Yohanes katakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya, ketika gereja ini milik Tuhan, pasti ajaran itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gereja itu ajarannya sudah sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan mengakui ini gereja miliknya. Tapi ketika ajaran itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka di sini bukan gereja milik Tuhan lagi. Maka penulis Ibrani katakan ada kekuatan lain yang bisa mendirikan gereja, yaitu kekuatan manusia. Maka di sini dikatakan gereja itu didirikan didirikan Tuhan, bukan oleh manusia. Bukan oleh manusia, kata ini mengandung satu penjelasan bahwa manusia sanggup mendirikan gereja. Oke, sanggup. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Untuk mendirikan gereja hanya butuh dua sumber. Sumber pertama adalah duit atau dana. Karena Anda butuh membangun sebuah bangunan. Sumber kedua adalah koneksi. Artinya izin, legalitas. Anda mendirikan sebuah gedung gereja, tentu Anda membutuhkan izin-izin. Nah, bagaimana Anda koneksi dengan masyarakat? Bagaimana Anda koneksi dengan pejabat? Ketika koneksinya itu kuat, maka engkau bisa dirikan gereja. Lalu ketika sebuah gereja bangunan itu megah, untuk membuat gereja itu ramai, tidak sulit. Tidak sulit. Saya katakan gampang. Caranya gimana? Bapak Ibu, Anda panggil saja artis-artis di dalam pelayanan. WL-nya, singernya, artis semua. Pasti ramai gereja itu. Dan panggil pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Yang dikagumi. Okay? Nah, kemudian setiap minggu Anda adakan door prize. Setiap kali ibadah selesai, door prize-nya itu sepeda motor. Anda percaya nggak? Banyak orang yang non-Kristen pun bisa datang karena dia butuh sepeda motor untuk Gojek. Siapa tahu saya minggu ini dapat, betul? Nah, kemudian 1 bulan atau 2 bulan setelah itu lalu ada grand door prize. Undiannya apa? Mobil. Jadi setiap tahun Anda siapkan saja beberapa buah mobil, saya katakan gereja Anda pasti maju. Tapi itu cara-cara duniawi. Tapi disinilah saya katakan manusia bisa mendirikan gereja dan banyak umatnya. Tapi gereja yang didirikan oleh manusia itu ajaran itu pasti doktrin atau perintah manusia. Oke, ajaran manusia. Ketika gereja yang didirikan oleh manusia, doktrin itu sudah tidak penting. Yang mereka penting adalah bagaimana gereja itu berkembang, bagaimana gereja itu banyak pengikutnya. Karena makin banyak pengikutnya, makin besar persembahannya. Kita lihat 2 macam gereja di dunia. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Apa perbedaan mendasar dari kedua macam gereja? Gereja yang didirikan oleh Tuhan punya prinsip yang jelas, tegas, dan kuat.
bahwa firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Prinsipnya adalah mengikuti Alkitab sepenuhnya. Tapi beda dengan gereja yang didirikan oleh manusia. Simbol plus minusnya itu, plus atau minusnya itu berubah menjadi kompromi. Kalau kita satukan akan menjadi simbol seperti ini. Plus, kemudian di bawahnya minus. Kalau dibaca artinya itu apa? Ora opo-opo. Enggak apa-apa. Meo kwansi mo siongkon. Bisa tangkap? Anda mau baptis begini, baptis begitu, enggak apa-apa. Anda mau perjamuan kudus pakai goreng pisang goreng, pakai Coca-Cola, pakai Fanta, enggak apa-apa. Begitu banyak doktrin yang dikompromikan. Sebenarnya itu memang satu siasat dari iblis untuk menghancurkan kekristenan itu sendiri. Karena dari awal iblis memang berusaha membuat kompromi-kompromi. Ketika Tuhan berkata kepada manusia, jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati itu tegas, tidak ada kompromi, tidak ada pilihan lain. Tapi iblis berkata apa kepada manusia? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, iblis si ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas gak? Firman Tuhan yang jelas, tegas, tapi dibuat jadi kompromi. Boleh coba dulu tawar-menawar. Nah itulah memang siasat dari iblis. Karena itulah firman Tuhan bagi gereja milik Tuhan itu punya prinsip yang jelas, yang tegas, yaitu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saya akan buktikan beberapa ayat firman Tuhan bahwa Alkitab tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ulangan pasal 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan kata yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Menambahi, mengurangi. Artinya firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kita lihat ayat lain, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Perhatikan di sini bunyinya hampir sama, tapi ada penekanan kata setia. Orang yang setia itu tidak akan menambah, tidak akan mengurangi, tidak akan mengubah firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan kepadanya, dia akan jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kemudian Amsal 35, semua firman Allah adalah murni. Kata murni artinya ketika engkau menambah atau mengurangi firman Tuhan, maka itu sudah tidak murni lagi. Artinya sudah tercampur dengan pengajaran, pikiran, doktrin-doktrin manusia. Maka kita harus punya prinsip yang sangat jelas bahwa firman Tuhan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka di ayat yang ke-6 penulis Amsal mengatakan, janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ditegur karena apa? Karena kita sudah mengkutak-atik firman Tuhan. Dianggap pendusta artinya apa yang diajarkan itu tidak ada di Alkitab. Bukankah kita sudah menjadi pembohong? Misalnya mengajarkan tentang doktrin tertentu, tetapi di Alkitab nggak ada. Bukankah Anda sudah mendustai jemaat? Menambahkan sesuatu yang tidak ada? Ya, contoh itu sederhana. Sebenarnya sangat sederhana. Banyak sekali di Alkitab sebenarnya tidak diperintahkan. Contoh yang tidak diperintahkan. Bapak Ibu, pernahkah di Alkitab memerintahkan kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga? Enggak ada. Betul? Ada enggak? Enggak ada ayatnya. Tapi gereja-gereja kan memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Lalu, maaf kata nih Bapak Ibu, perayaan Natal. Ada enggak perintah di Alkitab yang jelas-jelas rayakanlah kelahiran Yesus Kristus? Enggak ada. Tapi kan kita sudah menambah-nambahkan hal-hal tersebut. Maaf kata Bapak Ibu, saya katakan dalam konteks fakta kebenaran Alkitab. Masih banyak contoh-contoh lain. Dan tidak mungkin saya kupas satu-satu. Karena inti pembahasan kita bukan di sananya. Kemudian kita lihat satu ayat. Ini kitab terakhir, pasal terakhir. Bahkan boleh dikatakan ayat terakhir. Karena itu di Wahyu pasal 22 ini di ayat 18-19. Boleh dikatakan penutup atau kesimpulan dari seluruh kitab suci.
Dan kembali lagi ditegaskan, firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Saya akan bacakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ketika engkau menambahkan ajaran-ajaran yang tidak di Alkitab, Tuhan akan tambahkan hukuman. Malapetaka akan menimpa engkau. Lalu ayat 19, dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ketika engkau mengurang-urangkan yang ada di Alkitab, maka engkau sudah tidak mendapat bagian di dalam Tuhan. Jadi sudah jelas ya, firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Para rasul dalam memberitakan Injil di gereja awal, mereka memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Roma pasal 15 ayat 18-19. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dan perkataan dan perbuatan. Perhatikan apa yang ditekankan oleh Paulus. Dia menekankan tentang ketaatan. Nah, kalau berbicara tentang ketaatan, otomatis tidak akan menambah, tidak akan mengurangi firman Tuhan. Ketika engkau sudah menambah, mengurangi firman Tuhan, artinya engkau sudah tidak taat. Lalu ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Kata sepenuhnya. Sangat jelas bahwa firman Tuhan itu diberitakan seutuhnya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau ada 10 perintah, maka yang diberitakan akan 10. Tidak akan menjadi 9, tidak akan menjadi 11. Bisa tangkap Bapak Ibu? Karena itulah makna sepenuhnya. Kalau sudah menambah, mengurangi, itu sudah tidak sepenuhnya lagi. Karena itu, sebagai gereja milik Tuhan harus punya pendirian jelas. Karena itulah, semua pengajaran-pengajaran kami, gereja kami menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa menambah dan menguranginya. Biasanya terjadi penambahan atau pengurangan itu karena permasalahan di tafsiran. Jika salah tafsir, maka terjadilah yang namanya pengurangan ataupun penambahan itu sendiri. Namun, tanpa disadari, hampir semua sinode gereja di dunia telah mengembangkan sendiri doktrin-doktrin yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul di gereja awal. Dengan kata lain, apakah ajaran kita masih sama seperti gereja awal atau tidak? Karena penekanan saya adalah kita kembali ke gereja awal. Ini adalah masalah yang sangat serius karena hal ini akan mempertaruhkan keselamatan dari seluruh jemaat. Bapak Ibu, saya katakan ini masalah serius. Kenapa demikian? Karena ketika ajaran kita itu sudah kita ubah, kita tambah, kita kurangi, akan mempengaruhi keselamatan jemaat. Karena firman Tuhan itu penuntun bagi kita memperoleh keselamatan. Ketika ajaran kita sudah menyimpan dari firman Tuhan, artinya kita sedang mempertaruhkan keselamatan, baik keselamatan diri kita maupun keselamatan jemaat. Untuk itulah di 1 Timotius 4 ayat 16 Paulus katakan kepada pendeta muda atau penginjil muda bernama Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Oke, dengan bertekun di dalam semua itu, dengan kata lain, ajaran kita harus kita awasi, diri kita harus kita awasi. Apakah ajaran kita sudah sesuai Alkitab? Apakah motivasi pelayanan kita sudah benar? Karena masalah ini sangat serius, maka sampai 2 kali Rasul Paulus itu mengutuk pemberita-pemberita Injil jika ajaran yang diajarkan itu sudah berbeda dengan gereja awal. Bayangkan Bapak Ibu, mestinya seorang rasul itu memberkati dengan kata mulut-mulut yang penuh dengan berkat. Tapi 2 kali Paulus mengutuk. Kenapa?
sampai dia mengutuk. Ketika berbicara tentang kutukan, banyak pendeta mencoba menawarkan bagaimana mematahkan kutuk, bagaimana menyelesaikan kutuk dengan kutuk nenek moyang. Banyak buku-buku yang berbicara tentang kutuk yang harus dibereskan. Tapi tanpa mereka sadari, mereka ada di dalam kutukan ketika ajaran yang kita sampaikan itu tidak sama dengan rasul-rasul. Kita lihat bagaimana Paulus mengutuk. Lihat dulu Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus dan telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus katakan ada suatu Injil yang lain. Apakah yang dimaksudkan Paulus itu Injil Barnabas, Injil yang lain yang tidak diakui di dalam kitab suci 66 kitab ini? Tidak. Ternyata yang dimaksudkan Paulus adanya suatu Injil yang lain itu dijelaskan di ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ternyata yang dimaksudkan Injil lain itu adalah Injil yang diputarbalikkan. Artinya Alkitab yang pengajaran itu diputarbalikkan, ditambah, dikurangi. Diputar balik itu artinya yang tidak ada di Alkitab diadakan, yang ada di Alkitab ditiadakan. Itulah yang namanya diputarbalikkan. Dan sanksinya Paulus ungkapkan di ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan kata terkutuklah dia. Sekali lagi ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Perhatikan, berbeda dengan yang kami beritakan. Paulus tidak mau tahu, sekalipun malaikat dari sorga, artinya ini masalah serius. Jika ada malaikat terbang dari sorga ke bumi, lalu memberitakan suatu Injil, suatu ajaran yang berbeda dengan rasul-rasul, Paulus berkata terkutuklah itu malaikat. Apalagi manusia, pendeta-pendeta. Coba kita lihat, terkutuklah dia, terkutuklah dia. 2 kali Paulus itu sampai mengutuk. Karena itu, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, kita hati-hati. Ketika ajaran yang kita sampaikan itu berbeda dengan ajaran rasul-rasul, kita ada di bawah kita akan dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan jemaat yang menerimanya gimana? Ada di bawah kutukan. Betul nggak? Kita lihat, jika orang yang memberitakan doktrin yang berbeda dengan para rasul itu terkutuk, maka jemaat yang menerima ajaran itu otomatis ada di bawah kutukan. Otomatis Bapak Ibu. Ibarat itu begini loh. Saya memberikan sebuah roti yang ada racunnya. Ketika engkau makan roti itu, engkau teracuni. Bisa nangkap. Sehingga ketika kasus itu terbongkar, saya dianggap pembunuh oleh polisi. Karena saya memberikan roti yang beracun. Dan akibatnya Pak, Anda yang makan roti ini mati. Nah demikian pula, ketika ajaran kita berbeda dengan ajaran dari rasul-rasul, itulah roti yang beracun. Akibatnya itu jemaat itu bisa mengalami kebinasaan karena sudah menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu pertanyaan penting terutama bagi para hamba-hamba Tuhan, apakah ajaran yang diajarkan di gereja hari ini masih sama enggak dengan ajaran yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus di gereja awal? Karena penekanan kita adalah kembali ke gereja awal. Itulah standar gereja yang ajarannya Alkitabiah. Lalu ajarannya seperti apa? Akan saya kupas di bagian bawah nantinya. Kita lihat lagi. Mengapa Paulus sampai 2 kali mengutuk? Terkutuklah dia, terkutuklah dia. Dalam 2 ayat Paulus 2 kali mengutuk. Kenapa begitu? Bukankah seharusnya dari mulut seorang rasul itu menyampaikan berkat-berkat semuanya? Firman Tuhan yang menguatkan, yang menghibur, firman Tuhan yang membangun. Seharusnya kan itu yang keluar dari mulut seorang rasul. Kenapa sampai 2 kali Paulus mengutuk? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Karena itu mempertaruhkan keselamatan jemaat.
Alkitab itu adalah penuntun kita menuju ke sorga. Peta kerajaan sorga, kompas kerajaan sorga. Ketika ajaran kita sudah menyimpang dari Alkitab, maka kita sudah kehilangan peta ke sorga, sudah kehilangan petunjuk ke sorga. Jadi masalah ini sangat serius. Sangat-sangat serius. Karena itulah di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 1-3, Paulus mengungkapkan adanya sekelompok orang yang sangat aktif di dalam pelayanan, sangat aktif di dalam ibadah, tapi binasa. Jadi keaktifan di luar kebenaran. Ketika Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus pernah bertemu dengan sekelompok orang yang sangat aktif untuk ibadah. Sangat aktif di dalam pelayanan. Namun mereka mempunyai kebenaran atau doktrin sendiri. Jadi mereka punya ajaran sendiri. Kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat 1-3. Mendirikan kebenaran atau doktrin sendiri. Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Perhatikan yang saya cetak warna hitam dan diberi garis bawah supaya mereka diselamatkan. Ketika Paulus bertemu dengan sekelompok orang ini, Paulus kagum. Maka di ayat yang kedua, aku berani memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah itu artinya berani korban waktu, tenaga, uang, bahkan berani korbankan nyawa untuk Allah yang mereka sembah. Banyak agama yang berani, yang umatnya berani mengorbankan nyawanya. Yang mungkin kita kenal dengan istilah teroris dan sebagainya. Bukankah demikian? Jangankan harta, jangankan kekayaan fisik, bahkan nyawa pun mereka berani korbankan untuk agama yang mereka ikuti. Tapi Paulus katakan mereka tidak selamat. Karena itulah di ayat 1 Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah ini sekelompok orang yang begitu aktif. Selamatkanlah mereka Tuhan. Tapi mereka selamat atau tidak bukan tergantung doa Paulus, tapi tergantung oleh pengajaran. Kenapa mereka ini enggak selamat begitu aktif? Kita lihat mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kebenaran doktrin sinode. Jadi masing-masing sinode itu punya kebenaran sendiri. Masing-masing sinode punya doktrin sendiri. Itulah yang menjadi persoalan. Kenapa bisa muncul berbagai macam doktrin yang berbeda-beda? Di kalimat di bawahnya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Enggak mau rendah hati, enggak mau tunduk. Kadang-kala sok pintar tafsir sini, tafsir sana yang akhirnya menyimpang. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita semua mau tunduk, mau taat pada firman Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan menuntun kita kembali ke dalam kebenaran firman-Nya. Kita lihat 5 ajaran utama. Pada sesi ketiga akan diungkapkan 5 ajaran utama gereja awal atau gereja para rasul. Karena ajaran gereja para rasul ini mencerminkan ajaran Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi itulah mestinya gereja milik Tuhan. Tapi apa saja kelima ajaran utama kita akan kupas di sesi yang ketiga. Karena di sesi yang kedua ini saya lebih menitik beratkan untuk pemulihan gereja awal dengan alasan-alasan kenapa gereja awal itu harus dipulihkan. Setelah sekian lama sejarah gereja berjalan, hingga saat ini di seluruh dunia telah muncul tidak kurang dari 1.000 denominasi gereja. Bapak Ibu bayangkan, tidak kurang dari 1.000 denominasi di seluruh dunia. Jadi banyak denominasi yang tidak masuk ke Indonesia. Karena memang mungkin keterbatasan bahasa, keterbatasan izin, atau sinode yang mereka miliki itu masih kecil sehingga belum bisa sampai ke luar negeri. Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini ada 326 sinode yang tercatat resmi di Departemen di Bimas Kristen Departemen Agama.
326. Artinya 326 doktrin yang ada di Indonesia itu tercatat resmi. Belum lagi yang tidak tercatat secara resmi. Mungkin kelompoknya masih kecil tapi punya satu pengajaran tersendiri. Saya belakangan ketemu sama satu gereja yang khotbahnya itu pakai bahasa roh. Jadi setiap kali khotbah pendetanya pakai bahasa roh. Tapi ada yang 2 orang wanita yang menerjemahkan. Dan yang menerjemahkan itu saja orangnya. Jadi apakah benar itu dari contoh? Tidak. Khotbah pakai bahasa roh, dasar Alkitabnya seperti apa? Tapi ada, saya tahu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang terjadi. Kita akan lihat bagaimana gereja itu mengalami perpecahan-perpecahan. Karena kita ingin setelah pecah kacau balau, kita akan kembali lagi ke gereja awal sebelum perpecahan itu terjadi. Pada zaman para rasul, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai transisi tradisi Yahudi ke agama Kristen, namun saat itu masih belum terjadi perpecahan dalam hal pengajaran. Doktrin mereka itu masih sama. Memang tidak mudah. Karena sebelum agama Kristen muncul, sudah ada agama Yahudi. Dan itu dianut oleh orang-orang Israel. Agama Yudaisme. Dari perjanjian lama mereka pegang. Kitab suci mereka itu adalah perjanjian lama. Jadi agama Yudaisme dengan agama Kristen mestinya tidak bisa dipisahkan. Karena kitab suci kita ada 2 perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kitab suci perjanjian lama itulah yang menjadi dasar pondasi dari agama Yudaisme. Jadi sebelum murid-murid Tuhan Yesus dipisahkan menjadi pengikut Yesus, mereka juga orang Yahudi, penganut agama Yahudi. Bapak Ibu yang saya kasih. Dan saat itu untuk transisi dari agama Yahudi ke Kristen mengalami satu proses yang tidak mudah. Misalnya masalah sunat. Perjanjian lama itu kan wajib tuh. Kalau tidak disunat pasti dibunuh tuh. Lalu di perjanjian baru masih perlu nggak disunat. Lalu hari Sabat. Ketika engkau melanggar pada hari Sabat. Karena hari Sabat di zaman Taurat itu sangat ketat. Tidak boleh bekerja sama sekali. Ketika engkau bekerja, maka engkau akan dihukum mati, dilempar batu sampai mati. Maka di zaman Musa ada orang yang melanggar hari Sabat. Di hari Sabat itu mereka memungut kayu api. Dan ujungnya apa? Tuhan sendiri berkata kepada Musa, lempari mereka dengan batu sampai mati. Keras. Nah, di perjanjian baru, Sabat itu masih perlu dipegang nggak? Nah, kalau masih perlu dipegang, apakah masih sama dengan perjanjian lama? Nah, itu kan harus dibereskan. Nah, itu transisi yang tidak mudah. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu kemudian perpecahan pertama kali terjadi di gereja terjadi tahun 431 Masehi. Saat konsili Efesus yang mempersoalkan perawan Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Sebenarnya Theotokos itu lebih menitik beratkan pengantara. Ya, pengantara artinya Maria ini sebagai pengantara yang melahirkan Yesus Kristus yang kita akui sebagai Allah. Karena itulah Maria ini sangat diagungkan, sangat ditinggikan. Karena mungkin penjelasannya adalah tanpa Maria berarti kan Yesus tidak dilahirkan. Jadi betapa pentingnya, betapa besarnya Maria itu dalam konteks pemahaman dari kelompok yang mengagungkan Maria. Gereja-gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma Ritus Bizantium itu sangat mengagungkan Maria itu sebagai Bunda Allah. Maka ada ibadah khusus Maria, ada doa khusus oleh Maria. Bahkan kita berdoa pun kita harus lewat perantara Maria dulu. Karena mereka juga punya dasar pemikiran ketika Yesus menghadiri pernikahan di kota Kana. Saat itu mereka kehabisan anggur. Lalu apa kata Maria kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Dan akhirnya Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tapi Maria berkata kepada orang-orang yang mengatur sajian makanan, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan akhirnya kan Yesus saat itu mengubah air menjadi anggur. Padahal belum waktunya Tuhan Yesus lakukan mujizat. Tapi karena ibunya yang memerintahkan, akhirnya Yesus lakukan. Dan dari konteks di sinilah mereka tarik satu benang merah. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, minta lewat Maria. Jadi Maria, ibunya Yesus melobi. Jadi kadang-kadang itulah yang namanya doa KKN kali ya. Kemudian, namun kebanyakan yang menolak keputusan gereja itu adalah gereja Persia yang saat ini dikenal sebagai gereja Asiria Timur.
Berarti di tahun 431 Masehi terjadi perpecahan gara-gara ada yang mau mengagungkan Maria dan ada yang menolak. Oh, Maria itu hanya manusia biasa yang kebetulan dipakai oleh Allah. Misalnya kalau seorang pendeta dipakai Tuhan luar biasa, apakah kita boleh mengkultuskan seorang pendeta itu? Ini analoginya, maka terjadilah perpecahan. Itu pertama, 431 Masehi. Kemudian perpecahan lagi. Perpecahan selanjutnya adalah terjadi setelah konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Konsili Kalsedon. Karena saat itu ada persoalan yang membahas tentang monofisit. Monofisit adalah ajaran yang diklaim sebagai ajaran bidah oleh Konsili Kalsedon. Aliran ini memahami bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Karena kodrat kemanusiaannya telah terserap di dalam keilahiannya. Dengan kata lain, kelompok ini yakin bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah Allah. Fisik Yesus itu sudah terserap ke dalam keilahiannya. Berarti bahwa Yesus yang datang itu benar-benar Allah 100%. Nah, di sini ada yang setuju, ini tidak setuju. Maka saat itulah terjadi perpecahan. Kemudian, perpecahan besar gereja Katolik terjadi pada abad yang ke-11, tepatnya tahun 1054. Itu pertama kali perpecahan yang paling parah. Terjadi perbedaan tajam tentang rumusan doktrin pengakuan Imam Nisea, Konstantinopel, dan perebutan kekuasaan duniawi. Saat itu gereja Katolik telah mencampur adukan antara jabatan pemerintahan dengan jabatan keagamaan. Jadi perpecahan parah terjadi di Katolik di abad yang ke-11 itu. Karena pemerintahan duniawi dengan pemerintahan gerejawi dicampur adukan, otomatis terjadilah politik-politik di dalam pemilihan pengurus, di dalam berbagai macam pengurusan gereja. Ketika politik sudah masuk ke gereja itu pasti masalah. Saling sikut menyikut, saling menjatuhkan, terjadi manipulasi, siasat-siasat. Demikian pula terjadinya rumusan doktrin pengakuan Imam Nisea Konstantinopel. Karena ujung-ujungnya pasti membahas tentang Allah itu Esa atau Allah itu Tritunggal. Karena saat itu terjadi perbedaan pemahaman tentang Allah, apakah dia Allah itu satu atau Tritunggal. Esa atau Tritunggal. Akibatnya Katolik itu pecah menjadi dua bagian besar. Gereja Barat dan Gereja Timur. Gereja Barat itu Katolik Roma, Inggris, Prancis, Roma, negara-negara Skandinavia. Ini satu kelompok besar. Sedangkan yang di timur, Ortodoks, Yunani, Rusia, Suria, Mesir, nah itu di bagian timur. Jadi saat itu gereja terbelah menjadi dua bagian besar. Barat dan timur. Dan istilah yang sering dipakai itu adalah perpecahan ini dikenal dengan skisma Barat dan skisma Timur. Karena memang terbelah menjadi dua, Barat dan Timur. Skisma Barat dan skisma Timur. Kita lihat bagaimana rumpun-rumpun besar perpecahan gereja skisma Barat dan Timur ini. Kalau dilihat ujungnya gereja Barat, gereja Timur. Nah ini sebagai gambaran saja karena saya tidak jelaskan secara tajam di bagian ini. Jadi Bapak Ibu hanya lihat sekilas saja skema ini. Perpecahan besar kembali terjadi di gereja Katolik Roma. Perpecahan ini terjadi di tahun 1517 yang dipelopori oleh seorang imam Katolik bernama Martin Luther dari negara Jerman. Kenapa Martin Luther sebagai seorang imam Katolik, pemimpin Katolik yang tinggal di Jerman, bisa melakukan semacam reformasi di dalam tubuh gereja Katolik itu sendiri? Karena ada persoalan yang serius saat itu. Yang menjadi pemicu Martin Luther melakukan reformasi adalah pada saat itu Paus yang berkuasa bernama Paus Leo ke-10. Ada pembangunan gereja San Peter atau Santo Petrus di Roma yang saat ini posisinya ada di kota Vatikan. Karena gereja yang akan dibangun ini adalah mega church atau gereja raksasa. Gereja ini memiliki luas sekitar 230
30.000 meter persegi. Itu gedenya gede. Dengan daya tampung 60.000 jemaat. Bayangkan Bapak Ibu, jika membangun sebuah gereja yang di dalamnya bisa diisi dengan 60.000 jemaat, Anda bayangkan nggak? Butuh berapa banyak lahan, butuh berapa banyak ruangan besar, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Karena membutuhkan biaya raksasa untuk membangun gereja raksasa, maka ada seorang yang memberikan ide. Kalau tidak salah bernama Tetzel, dia juga sebagai pimpinan di Katolik menjual surat pengampunan dosa yang disebut dengan indulgensi. Bapak Ibu, surat pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang istana Wittenberg untuk mengkritisi praktek penjualan surat indulgensia yang menurut Martin Luther itu sudah menyimpang dari Alkitab. Jadi ketika mengumpulkan dana, beli saja surat penghapusan dosa. Sehingga banyak orang-orang kaya, karena banyak duit kan, juga hidup di dalam dosa, tapi mereka banyak duit. Lalu ada tawaran, beli saja surat penghapusan dosa. Maka dosa-dosamu ini akan diampuni. Begitu duit engkau masuk ke dalam kolektor, bunyi duit kling, maka dosamu sudah diampuni. Wah, kan luar biasa tuh Bapak Ibu. Maka banyak orang-orang kaya yang merasa hidupnya tidak kudus, yang jarang ke gereja, maka belilah surat-surat itu. Sekalian nyumbang pembangunan gereja, sekalian mendapatkan penebusan dosa. Nah, ini kan luar biasa nih. Bahkan sampai ada ide surat penghapusan dosa itu sampai bisa menembus ke dunia orang mati. Caranya gimana? Misalnya engkong saya, kakek saya, sebelum dia meninggal belum percaya pada Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa saat ini kakek saya tidak selamat, mungkin sedang disiksa. Lalu saya belilah surat penghapusan dosa atas nama kakek saya bakar, dikirim ke sana. Jadi kakek saya akan dapatkan pelepasan. Sampai dibuat seperti itu tahayul-tahayul. Bapak Ibu yang saya kasih, akhirnya Martin Luther melihat sudah tidak tahan, lalu dia mulai membongkar semua praktek-praktek penyimpangan itu. Dasar Alkitab yang dipakai oleh Martin Luther untuk melakukan reformasi adalah Roma 1 ayat 16-17. Itulah dasar ayat Alkitab yang dijadikan sebagai inspirasi melakukan reformasi. Kita lihat Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang menjadi dasar kalimat orang benar akan hidup oleh karena iman. Dengan kata lain, seseorang dibenarkan, seseorang diselamatkan, seseorang dosanya ditebus bukan karena membeli surat indulgensia. Bapak Ibu, surat penghapusan dosa. Karena itu, bagaimana mungkin kita membeli anugerah Tuhan? Bagaimana mungkin kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri di atas kayu salib itu kita beli dengan duit? Ketika seorang tukang sihir yang baru bertobat namanya Simon yang dicatatkan di Kisah Rasul pasal 8 ingin membeli kasih karunia Tuhan. Dia menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Nanti kasih aku kuasa itu. Ketika aku tumpangi tangan ke orang lain, orang juga dapat Roh Kudus. Tapi apa kata Petrus? Binasalah engkau dengan duitmu. Karena engkau menyangka dapat membeli karunia Allah dengan duitmu. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli dengan duit, tapi gratis. Jadi anugerah Tuhan itu adalah kasih Tuhan. Maka di Yohanes pasal 3:16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anugerah Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Anugerah atau karena begitu besarnya kasih Allah. Kasih itu adalah cinta. Cinta itu tidak bisa dibeli dengan duit. Anda mau beli duit pakai apa?
Berapa besar duitmu untuk bisa belikan cinta? Cinta tidak bisa dibeli dengan duit. Fisik dari seseorang engkau bisa beli. Misalnya Anda mencintai seorang perempuan nih. Tapi perempuan ini, gadis ini tidak mencintai engkau. Engkau tidak bisa menyogok gadis ini supaya mencintai engkau. Tidak bisa. Cinta ini spesial, khusus. Engkau mungkin bisa beli tubuhnya. Dia menikah dengan Anda karena Anda berani bayar. Tapi Anda tidak dapat cintanya. Tapi cintanya akan diberikan gratis kepada orang yang dicintainya. Itulah kasih Tuhan. Gratis. Ya. Dari ayat ini Martin Luther menekankan bahwa seseorang diselamatkan karena kasih karunia dan iman kepada Tuhan. Bukan karena surat penghapusan dosa. Manusia diselamatkan bukan membeli surat pengampunan dosa atau indulgensia, melainkan karena beriman pada Injil atau firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari Martin Luther untuk membongkar praktek-praktek kekeliruan. Maka dikumpulkan satu poin demi satu poin. Dan ternyata bukan hanya masalah surat indulgensia. Terdapat 95 dalil, 95 hal yang dikritisi oleh Martin Luther. Berarti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di gereja Katolik Roma pada saat itu. Berikut ini kita akan pelajari skema berdirinya gereja awal sampai terjadinya perpecahan menjadi banyak aliran gereja. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa firman Tuhan mengatakan akan terjadi pemulihan gereja awal. Jadi gereja awal berdiri tapi setelah itu mengalami kekacauan pengajaran, suatu saat Tuhan akan pulihkan gereja awal. Kita lihat skemanya. Perhatikan penjelasan bawah dengan skema yang di atas. Tuhan Yesus dilahirkan di dunia. Lihat grafiknya. Nomor 1. Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia. Karena kita berbicara dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam skema ini. Yang sederhana ini. Kemudian kurang lebih 30 tahun setelah Tuhan Yesus hidup di dunia, lalu Yesus ditangkap dan disalibkan. Oke, ditangkap disalibkan. Nah, setelah itu dia bangkit dari kematian, 40 hari berulang kali menampakkan diri. Nah, setelah itu Yesus naik ke sorga. Setelah naik ke sorga, lebih kurang 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan. Oke, Roh Kudus diturunkan. Dan di saat Roh Kudus diturunkan itulah maka gereja awal itu berdiri atau gereja rasul itu berdiri. Bapak Ibu perhatikan nomor 5. Gereja rasul. Tapi grafik gereja rasul itu dari besar ke kecil. Karena memang gereja rasul itu bukan dari kecil ke besar. Tapi dari besar ke kecil. Kenapa demikian? Karena satu kali baptisan saja 3.000 orang. Kan besar tuh. Oke, dari besar kemudian memang sempat bertumbuh. Tapi setelah itu pelan-pelan turun lagi. Sampai ajaran gereja rasul hilang. Itu masalah serius. Kemudian setelah gereja rasul selesai, lalu masuklah ke zaman bapak-bapak gereja. Setelah zaman rasul-rasul ini. Nah, zaman bapak-bapak gereja ini adalah mungkin keturunan-keturunan para rasul itu aktif di sini. Setelah itu tidak lama Roh Kudus ini akhirnya berhenti dicurahkan. Jadi Roh Kudus itu pernah satu masa yang cukup panjang berhenti dicurahkan. Jadi orang-orang percaya tidak lagi mengalami pencurahan Roh Kudus. Mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana kita tahu pencurahan Roh Kudus? Karena penjelasan di Alkitab, orang ini penuh Roh Kudus itu bisa berkata-kata dengan bahasa lidah atau berglosolali. Nah, sehingga masa waktu yang cukup panjang tidak ada lagi yang namanya glosolali. Tidak ada lagi yang namanya bahasa roh. Nggak ada. Jadi tidak berhenti. Dan ketika berhenti itu seringkali disebut masa kegelapan gereja. Di saat yang cukup panjang gereja mengalami masa kegelapan. Karena banyak penyimpangan-penyimpangan pada saat itu. Setelah itu gereja Katolik Roma berdiri. Katolik berdiri. Nah, inilah memasuki masa kegelapan gereja. Politik, agama, campur aduk. Penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Alkitab terjadi sehingga tidak heran Roh Kudus itu berhenti dicurahkan. Perpecahan gereja sudah dimulai terjadi pada dalam konsili Efesus tahun 431, lalu konsili Kalsedon 451. Kemudian perpecahan pertama kali di gereja Katolik terjadi tahun 1054, perpecahan paling besar.
Jadi sebelumnya memang saudara pecah-pecah tapi masih kecil. Tapi di paling parah itu di tahun 1054. Katolik pecah menjadi Ortodoks Timur. Setelah itu tahun 1517 terjadi perpecahan yang kedua kali yang cukup parah, yaitu munculnya Kristen Protestan. Nah, yang dipelopori oleh Martin Luther ini. Nah, kemudian di gereja Kristen Protestan itu kemudian pecah-pecah lagi. Sampai hari ini tidak kurang dari 1000 denominasi gereja. Kalau Katolik mungkin setelah pecah di tahun 1517 tidak begitu banyak mengalami perpecahan lagi. Memang belakangan itu sempat ada sebuah gejolak Katolik yang mulai condong ke Kristen. Maka disebut sebagai Katolik yang pembaharuan. Katolik karismatik. Jadi puji-pujiannya, gaya ibadah sudah mulai condong ke Kristen. Musiknya juga sudah mulai condong ke Kristen. Tapi akhirnya berhasil dirangkul kembali oleh gereja Katolik. Kalau tidak, pasti sudah lepas itu. Perpecahan dari 1000 denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Nah, kemudian di tahun 1900, Roh Kudus kemudian dicurahkan kembali. Ternyata setelah saya coba gali dalam Alkitab, Roh Kudus ini 2 kali dicurahkan. Yang disebut hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan awal itu adalah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, sedangkan hujan akhir itu terjadi di tahun 1900. Dan itu pernah terjadi di beberapa negara termasuk di India. Di India ada sekelompok biarah. Biarawati, tiba-tiba 400-an orang, tiba-tiba mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Nah, itu di tahun di 1900-an. Nah, sejak saat itulah mulailah Roh Kudus mulai beraktif kembali, mulai dicurahkan ke banyak negara dan banyak gereja-gereja. Kita lihat nubuat pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2 kali, hujan awal, hujan akhir, dengan dasar ayatnya Yoel pasal 2 ayat 23 dan Ulangan pasal 11 ayat yang ke-14. Jadi 2 kali Roh Kudus dicurahkan. Karena memang sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, gereja rasul itu harus dipulihkan. Karena untuk kembali ke dasar Alkitab. Kita lihat. Nah, Roh Kudus dicurahkan itulah di tahun 1900, maka akan melakukan pemulihan gereja rasul. Jadi gereja rasul itu dari kecil bertumbuh besar. Beda dengan yang awal dari besar ke kecil. Kemudian kita lihat lagi. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Kemudian umat Kristen akan mengalami pengangkatan di akhir zaman atau rapture. Setelah itu baru masuk ke sorga. Umat yang sudah diangkat ini sampai bumi ini dihancurkan. Kiamat itu terjadi. Nah, ini secara grafik sederhana saja. Kita lihat yang namanya gereja awal ini. Apa yang menjadi penyebab sehingga gereja-gereja bisa mengalami perpecahan begitu banyak denominasi gereja di dunia? Apa sih yang menjadi permasalahan? Ada 2 penyebab utama gereja mengalami perpecahan begitu banyak. Penyebab pertama itu adalah perbedaan penafsiran Alkitab. Kemudian penyebab yang kedua adalah terjadinya manipulasi penyesatan dari iblis. Kita akan lihat sekilas tentang kedua hal tersebut. Karena akan saya kupas secara mendalam 2 penyebab utama timbulnya berbagai macam aliran gereja di dalam sebuah buku yang saya tugas. Fenomena perkembangan gereja akhir zaman dengan subjudul manipulasi penyesatan di dalam gereja. Itu bahannya itu cukup panjang. Kalau saya berikan pengajaran minimal 10 sesi. Tapi suatu saat saya akan kupas itu karena sangat bagus. Kita lihat 2 sebab. Sebab pertama adalah perbedaan penafsiran Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut sendiri. Alkitab memang sulit dimengerti, maka perlu ditafsirkan. Ketika menafsirkan itu menurut kehendak sendiri, maka timbullah berbagai macam doktrin-doktrin, muncullah berbagai macam sinode. Kenapa? Karena menafsirkan Alkitab dengan hikmat, kekuatan, kepitan sendiri, bukan bersandar pada Roh Kudus. Kemudian sebab kedua, akibat penyesatan dari iblis. Sebelum Tuhan Yesus mendirikan gereja, Tuhan Yesus sudah ingatkan tentang masalah penyesatan. Matius 18 ayat 6-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada nggak pendeta yang sesat? Mungkin
Kalau kita tanya ada nggak? Oh ada. Lalu saling menunjuk satu dengan lain. Tapi saya 32 tahun jadi pendeta, belum pernah satu pun pendeta yang ketemu dengan saya mengatakan, Pak Nathan, hati-hati. Jangan dekat-dekat saya, ajaran saya sesat. Nggak ada. Semua pendeta mengklaim ajarannya paling alkitabiah. Adakah gereja yang sesat? Tidak ada. Betul nggak? Karena semua gereja pasti mengklaim ajarannya benar. Nah kalau tidak ada pendeta sesat, tidak ada gereja yang sesat, maka Tuhan Yesus sudah berbohong. Nubuat Yesus tidak ada genapi. Bukankah Yesus berkata, memang penyesatan harus ada. Tapi faktanya gereja mana, pendeta mana yang mengaku sesat, semuanya mengatakan ajaran paling benar. Yang saya khawatirkan adalah ajarannya salah, ajarannya sesat, tapi dia tidak tahu itu sesat. Nah itu yang paling berbahaya. Tidak sadar sudah ada di dalam penyesatan. Oke, saya tidak akan kupas lebih panjang ini. Saya akan mengupas tentang masalah penafsiran tentang sedikit. Perbedaan penafsiran Alkitab adalah hal yang tidak bisa dihindari di dalam sejarah agama Kristen. Tidak bisa dihindari. Karena kita nggak bisa melarang. Lu jangan tafsirkan begini ya. Siapa yang punya otoritas seperti itu? Manusia berhak untuk membaca Alkitab lalu menafsirkannya sendiri. Di bawah ini saya akan berikan sebuah contoh kalimat. Sangat sederhana kalimat ini. Sangat sederhana, sangat pendek, tapi bisa menimbulkan 3 penafsiran yang berbeda. Kalimatnya adalah kucing makan, tikus mati. Sederhana sekali, betul? Walaupun kalimat ini sangat pendek, sangat sederhana, tapi bisa menimbulkan 3 arti yang berbeda. Kita lihat ketiga arti itu. Pertama, kucing makan, tikus mati. Perhatikan cara saya membacanya. Perhatikan tanda baca. Kucing makan, tikus mati. Lalu kalimat kedua, kucing makan, tikus mati. Kalimat ketiga, kucing makan, tikus mati. Bisa nggak bedakan di mana? Kita lihat kalimat pertama. Sebenarnya kalau saya mengajar dalam ruang kelas enak, saya bisa langsung tanya jawab dengan Anda, dialog dengan Anda. Karena saya lebih suka 2 arah, bukan 1 arah. Kalau lewat live streaming atau lewat Zoom kan hanya bisa 1 arah. Nggak mungkin saya tanya kepada Anda, lalu Anda memberikan feedback kapan selesainya. Kucing makan, tikus mati. Maksudnya adalah seekor kucing sedang makan, tapi di tempat lain ada tikus yang mati. Itu 2 kalimat yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan sebab akibat. Tapi kalimat yang kedua sudah ada hubungan sebab akibat. Seekor kucing sedang memakan tikus yang sudah mati. Artinya ada bangkai tikus diketemukan oleh kucing lalu dimakanlah oleh si kucing itu. Tapi kalimat yang ketiga ada kalimat yang paling kasihan. Yang mati itu bukan tikusnya, malahan kucingnya. Gara-gara memakan bangkai tikus, seekor kucing akhirnya mati. Mungkin begini loh. Anda di rumah Anda punya tikus. Anda bingung, gimana nih jebak nggak bisa. Lalu Anda kasih racun tikus. Racun itu dimakan tikus, kemudian tikusnya semaput, menggelepar-gelepar. Kemudian kucing Anda, katakanlah itu kucing Kristen, sudah puasa 2 minggu karena kucingnya lagi doa puasa kali ya. Sudah puasa 2 minggu lagi lapar-laparan, melihat tikus yang lagi menggelepar semaput. Si kucing yang lagi lapar kemudian terkam itu tikus, dimakan sampai usus-ususnya. Kemudian racun yang ada di dalam perutnya tikus mulai bereaksi di dalam kucing dan akhirnya kucingnya mati gara-gara keracunan. Jadi 3 kalimat yang berbeda, maknanya berbeda. Apakah ada dampak dari kesalahan tafsir? Berbeda tafsiran memang tidak bisa dihindari. Masalahnya adalah ada dampaknya atau tidak. Itu yang paling penting. Ternyata ada. Kita lihat 2 Petrus pasal 3, 15, 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus membaca kitab yang ditulis oleh Paulus, dia memberikan komentar. Lalu 16, hal itu dibuat dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan, sukar difahami. Artinya banyak tulisan-tulisan Paulus yang sulit dimengerti. Karena sulit dimengerti maka harus ditafsirkan, betul nggak? Tapi kalau salah tafsir akibatnya apa? Kita lihat sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
Karena kitab suci sulit dimengerti, sulit difahami, maka perlu ditafsirkan. Dan ketika salah tafsir terjadilah yang namanya pemutarbalikan. Perhatikan kata pemutarbalikan. Itulah yang dikupas juga oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Memberitakan Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil Kristus. Tapi ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi salah tafsir terjadilah pemutarbalikan kebenaran. Yang ada di Alkitab jadi tidak ada. Yang tidak ada jadi ada. Baptisan mestinya begini jadi begitu. Bab perjamuan kudus mestinya begitu jadi begini. Kacau balau. Yang kita takut adalah kebinasaan. Ketika awal gerakan reformasi, Martin Luther juga ada tokoh lain yang sepaham dengannya, yaitu Ulrich Zwingli dan John Calvin. Namun gara-gara berbeda pendapat dalam satu ayat tentang perjamuan kudus, akhirnya mereka terpisah dan jalan masing-masing. Jadi waktu Martin Luther juga ada tokoh-tokoh lain yang sepahaman dengan Martin Luther, memang harus lakukan reformasi, harus pembaruan karena ajarannya sudah menyimpang. Kita lihat ketiga tokoh itu. Ayat yang membuat mereka pecah itu adalah Matius 26 ayat 26. Kita lihat ayatnya dulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perhatikan satu kalimat pendek ini. Inilah tubuhku. Ternyata Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli masing-masing punya pemahaman tentang arti kata inilah tubuhku. Kita lihat bagaimana konsep pemahaman mereka. Martin Luther, roti perjamuan ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri mengatakan inilah tubuhku. Jadi nggak usah ditafsirkan macam-macam lagi. Tapi Zwingli ini tidak setuju. Zwingli ini berkata, roti perjamuan itu bukan tubuh Tuhan tapi simbol atau lambang dari tubuh Tuhan. Karena ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, Yesus saat itu sedang memegang sebuah roti. Yesus tidak menunjuk, inilah tubuhku. Ini menurut pemikiran Zwingli. Dan demikian pula ketika Yesus berkata, makanlah. Nah, apakah murid-murid Tuhan Yesus menggigit badan Yesus? Kan enggak, yang mereka makan itu adalah roti. Jadi menurut pemahaman Zwingli, roti melambangkan tubuh Tuhan. Sedangkan Martin mengatakan roti itu benar-benar tubuh Tuhan. Karena Yesus berkata, inilah tubuhku. Kan mana yang benar? Anda mau ikut Zwingli atau ikut Martin Luther? Jadi kalau ada di ruang kelas itu lebih enak loh. Saya pernah mengadakan semacam simulasi. Oke? Di dalam satu ruang kelas. Anda mau ikut Zwingli atau ikut Martin Luther? Ada itu. Yang sebagian ikut Zwingli, menurut dia Zwingli benar. Yang sebagian menurut Martin Luther. Lalu muncul lagi satu tokoh bernama John Calvin. Nah, Calvin mengatakan ada dua unsur terkandung di dalam roti perjamuan. Ada unsur jasmani dan rohaninya. Nah, gimana tuh? Bapak Ibu. Sehingga ada yang John Calvin, ada Zwingli, ada yang Martin Luther. Nah, dari tiga tokoh ini, dari Martin Luther akhirnya muncullah denominasi atau aliran gereja Lutheran. Itu gereja besar, Lutheran. Kemudian dari John Calvin muncullah yang namanya aliran Calvinis. Nah, itu juga gede. Pak GKI lah, Pak Stevenson, semuanya itu lebih condong ke Calvinis. Kemudian dari Ulrich Zwingli muncullah yang namanya denominasi gereja Baptis. Jadi di seluruh dunia ini ada tiga aliran besar gereja-gereja. Karena memang mungkin lebih awal ya. Jadi awal sampai saat ini. Ini gereja besar. Aliran-aliran besar. Nah Bapak Ibu, hanya gara-gara satu ayat. Matius 26 ayat 26. Sehingga memunculkan tiga aliran gereja besar. Apakah tiga-tiganya itu sebenar? Lalu di tiga pemahaman ini mana yang lebih alkitabiah? Nggak mungkin Martin Luther punya paham benar, John Calvin punya paham benar, kemudian Zwingli punya paham juga benar. Kan nggak mungkin tiga-tiganya. Nggak mungkin Alkitab mengandung multi kebenaran. Ini benar, itu juga benar. Kalau semuanya benar berarti Alkitab kredibilitasnya akan hancur. Jadi siapa yang benar? Saya tidak bisa kupas di tempat ini. Dan bayangkan jika satu ayat saja menimbulkan perpecahan tiga aliran gereja besar. Bagaimana dengan seluruh Alkitab yang terdiri dari 1189 pasal.
yang terbagi menjadi 31.171 ayat Alkitab. Kebayang nggak? Tidak heran jika di dunia ada 1.000 denominasi gereja. Jika satu ayat saja bisa memunculkan 3 aliran besar, bayangkan 31.171 ayat. Berapa banyak sinode? Sangat mengerikan. Akhirnya muncullah teori-teori tentang perjamuan kudus. Paling 5 ada 5 teori tentang perjamuan kudus. Kita lihat secara garis besar saja. 5 teori tentang perjamuan kudus. Teori yang pertama adalah transubstansiasi yang dianut oleh gereja Katolik. Transubstansiasi adalah Katolik menekankan roti perjamuan itu berubah, mengalami transiasi. Oke? Jadi ketika roti perjamuan didoakan, maka akan berubah menjadi tubuh Tuhan. Ini pemahaman Katolik. Tapi kalau ada kelemahan, kalau ini tubuh Tuhan, dites di laboratorium tetap roti, tidak berubah menjadi daging. Ini kan jadi persoalan juga. Kemudian Martin Luther punya pemahaman konsubstansiasi. Artinya Tuhan hadir di dalam roti perjamuan. Berarti setiap kali kita mengerapkan perjamuan kudus, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Berarti Tuhan Yesus akan mengalami kematian berulang kali. Padahal di Alkitab mengatakan Yesus hanya 1 kali mengorbankan dirinya. Nah, ini juga ada kelemahannya. Kemudian ada komemorasi. Ini yang dianut oleh Zwingli. Komemorasi itu lebih menekankan tentang simbol atau lambang. Kemudian ada lagi tanda karunia. Nah, ini yang dianut oleh Calvinis. Nah, Calvin ini atau John Calvin itu lebih menitik beratkan di Yohanes pasal yang ke-6 tentang manna. Yesus berkata, akulah roti yang hidup. Yesus menjelaskan tentang manna. Artinya roti perjamuan itu akan memberikan kekuatan memberikan kekuatan iman kerohanian kita. Karena Yesus berkata, inilah makananku yang akan memberikan hidup yang kekal. Jadi menitik beratkan tentang perjamuan itu adalah kasih karunia dengan kehadiran Roh Kudus. Lalu ada satu lagi manipulasi atau manipulatif. Ini dianut oleh banyak gereja karismatik. Artinya roti perjamuan itu bisa menyembuhkan penyakit. Maka ada gereja tertentu yang ketika adakan perjamuan kudus, rotinya itu dibawa pulang rame-rame. Ketika engkau sakit, kasih roti perjamuan, engkau akan sembuh. Nah, itu tentang manipulasi. Padahal di Alkitab itu tidak ada yang mengatakan makan roti perjamuan engkau akan sembuh. Kalau betul, nanti apotek akan tutup semua. Dokter akan kehilangan pasien semua, rumah sakit akan tutup semua. Jadi inilah. Nah, saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar tentang kelima teori perjamuan. Akan saya jelaskan di doktrin perjamuan gereja rasul-rasul. Silakan masuk ke link YouTube kami. Bukan hanya masalah perjamuan kudus. Seiring dengan munculnya begitu banyak denominasi gereja, juga muncul berbagai macam doktrin yang berbeda-beda. Karena agar tidak salah dan masing-masing gereja mengikuti doktrinnya sendiri-sendiri, maka dibutuhkanlah sebuah standarisasi doktrin. Kita mau ikut mana Bapak Ibu? Standarisasi doktrin itu penting. Kenapa demikian? Bayangkan, jika di dunia itu tidak ada standarisasi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Misalnya dalam dunia bisnis. Jika dalam dunia bisnis tidak ada semacam standarisasi, pasti mengalami kekacauan. Maka dibutuhkanlah standarisasi. Dan standarisasi itu bersifat universal. Saya akan berikan beberapa contoh. Contoh, standar berat. 1 kilo sama dengan 10 on. Nah, ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini standar. Kalau tidak ada standar seperti ini, bayangkan jual beli emas. Orang Papua jual emas ke orang Jakarta. Menurut orang Papua 1 kilo sama dengan 10 on. Tapi pengusaha emas di Jakarta mengatakan, oh standar Jakarta 1 kilo ada 8 on. Sisa 2 on siapa yang harus tanggung jawab? Kacau dunia perdagangan. Bisa tangkap ada? Nah, demikian pula di luar negeri. Transaksi antar negara. Kalau tidak ada standarisasi 1 kilo dengan 10 on, kacau dunia perdagangan tersebut. Siapa yang harus menanggung? Oke. Kemudian standar jarak jauh. 1 kilo sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini standar. Bukan hanya nasional tapi internasional. Kalau tidak ada standar seperti ini, olahraga pasti mengalami kekacauan. Khususnya olahraga lomba lari. Aturannya mana yang mau pakai, negara mana yang mau pakai, maka ada standar. Kemudian
Standar ukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Jika tidak ada standar, Anda kebayang nggak bagaimana para pengusaha-pengusaha penjual kain? Menurut Indonesia, 1 meter sama dengan 100 cm dan banyak impor kain dari China. China berkata 1 meter sama 80 cm. Patokan negara mereka, kekacauan terjadi. Maka butuhlah standarisasi. Nah, kalau dunia bisnis adanya standarisasi, saya yakin semua orang setuju. Semua negara setuju adanya standarisasi. Tapi bagaimana dengan gereja? Standarisasi apa yang harus dipakai? Siapa yang akan setuju misalnya sinode A kita jadikan standarisasi? Pasti akan dikomplain, pasti akan berontak. Karena itulah saya tetap akan menekankan standarisasi. Standarisasi mana yang akan kita pakai? Mestinya standarisasi ajaran gereja rasul-rasul. Jadi bukan sinode tertentu. Kita lihat. Menurut saya standar doktrin yang kita pakai yang benar, yang bisa kita jadikan acuan adalah standarisasi gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Atau gereja rasul-rasul atau gereja awal. Kenapa demikian? Saya akan berikan 3 alasan. Kenapa gereja rasul-rasul bisa kita jadikan standar. Pertama, itu adalah gereja yang berdiri sesuai dengan janji Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di Matius 16 ayat 18-19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Jadi gereja yang didirikan Tuhan Yesus ada 2 otoritas. Tidak dikuasai alam maut dan punya interaksi atau koneksi dengan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia, lepas di sorga. Jadi gereja milik Tuhan itu punya 2 otoritas. Yang kedua, gereja awal itu didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Artinya bukan didirikan oleh manusia. Bukan kehebatan manusia. Dan ketiga, saat itu baru hanya ada 1 aliran gereja. Ajaran rasul-rasul. Belum ada macam-macam doktrin. Belum ada perpecahan gereja-gereja. Karena itu saya berani katakan ajaran gereja awal, gereja yang berdiri setelah hari Pentakosta dengan ditandai dibaptisnya 3.000 orang, mestinya itu yang menjadi standarisasi gereja sekarang. Karena itu kalau engkau mau kembali menjadi gereja milik Tuhan, kembali kepada ajaran rasul-rasul. Itu yang paling penting. Lihat kembali di sini, skema di sini. Gereja rasul. Seharusnya doktrin yang diajarkan dan dijalankan gereja awal itulah yang menjadi standar dari kebenaran untuk gereja-gereja sekarang. Jadi kalau engkau mau diakui sebagai gereja milik Tuhan, kembalilah gereja awal. Karena itu memang gerejanya milik Tuhan Yesus. Kemudian dipulihkan. Karena itu pemulihan ajaran gereja awal, ajaran yang diajarkan dan dijalankan saat itu penting sekali untuk dilakukan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Penting sekali. Lalu masalahnya adalah apa saja doktrin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di gereja awal. Kalau kita mau jadikan gereja awal sebagai standarisasi, doktrinnya yang dijalankan itu doktrin mana? Standarnya itu standar apa? Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi yang ketiga. Nah, di sesi yang ketiga itulah saya akan bukakan. Apa sih doktrin yang diajarkan di gereja awal? Ada 5 doktrin utama, 5 ajaran utama. Dan kelima ajaran itu berhubungan dengan keselamatan. Karena itu sangat penting. Kalau kita ingin kembali ke gereja awal, maka kita akan pelajari kelima doktrin di gereja awal yang menjadi standar pegangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di sesi yang ketiga. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, berkat kasih karunia penyertaan-Mu, hari ini kami sudah menyingkapkan tentang gereja Tuhan di sesi yang kedua. Pemulihan gereja awal. Saat ini telah muncul begitu banyaknya denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Gereja mana yang akan kami jadikan standar untuk kembali kepada kebenaran? Kami sudah dijelaskan, standarisasi ajaran yang alkitabiah adalah gereja rasul, gereja awal yang berdiri di hari Pentakosta. Berikanlah hati kami yang taat, berikanlah hati kami, hati seorang murid, supaya kami bisa menyelesaikan topik ini beberapa episode
sampai kami benar-benar memahami dan menemukan inilah ciri khas gereja Tuhan, gereja yang tidak dikuasai alam maut, gereja yang punya interaksi dengan sorga, yang bisa mendaftarkan nama kami di dalam kitab kehidupan. Karena itu Engkau tuntun kami sampai semua topik pelajaran tentang gereja Tuhan itu selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ketiga, lebih tajam lagi kita akan kupas tentang doktrin-doktrin di gereja awal. Tuhan Yesus berkati. Yang ku ingat Kau Tuhan berkuasa untuk melakukan perkara yang besar di hidupku. Yang ku lihat Kau Tuhan telah menjadi pertolongan di setiap kesesakanku. Sekarang ku yakin Tuhan pasti buka jalan bagiku, yang selalu mengandalkan kuasa-Mu di atas segalanya, asal ku tak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kau Tuhan selalu membawaku di jalan kemenangan-Mu. Kuasa untuk melakukan perkara yang besar di hidupku. Yang ku lihat Kau Tuhan telah menjadi pertolongan di setiap kesesakanku. Sekarang ku yakin Tuhan pasti buka jalan bagiku, yang selalu mengandalkan kuasa-Mu di atas segalanya, asal ku tak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kau Tuhan selalu membawaku di jalan kemenangan-Mu. Sekarang ku yakin Tuhan pasti buka jalan bagiku, yang selalu mengandalkan kuasa-Mu di atas segalanya, asal ku tak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kau Tuhan selalu membawaku di jalan
kemenanganmu.